Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis merupakan sebuah kerajaan yang berada di Sumatera yang diklaim berbasis di wilayah tengah barat Pulau Sumatera, yang kini merupakan bagian dari timur wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Kerajaan Kandis diperkirakan berdiri sejak Waktu I sebelum Masehi, atau ada juga yang berpendapat ianya pada abad ke-11 sebelum Masehi. Diklaim sebagai kerajaan tertua ketiga di Kepulauan Indonesia setelah situs Gunung Padang YG berusia 25.000 SM dan situs tinggi Hari 5.000 SM. Pada abad ke-13 Masehi wilayah tempat kerajaan Kandis berada masih tetap dikenal sebagai Kandis. Kerajaan Kandis diperkirakan berdiri sejak abad pertama SM, diakini sebagai kerajaan Minangkabau tertua di Sumatera, serta Kepulauan Indonesia pada umumnya. Pada abad ke-13 M, di Nagara Kretagama bekas wilayah kerajaan Kandis masih disebut dengan Kandis. Disebutkan sebagai salah satu wilayah Majapahit, Nusantara, dalam sebuah karya sastra. Kakawin Nagara Kretagama ditulis pada tahun 1365 oleh Empu Prapanca, seorang bekas pembesar urusan agama Buddha di Istana Majapahit. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada 1 sebelum Masehi, mendahului berdirinya Kerajaan Moloyo atau Dharmasraya di Sumatera Tengah. Dua tokoh yang sering disebut sebagai raja kerajaan ini adalah Datu Perpatih Nan Sebatang dan Datu Katumanggungan. Maharaja Diraja, pendiri kerajaan ini, sesampainya di Bukit Bakau membangun sebuah istana yang megah yang dinamakan dengan Istana Damna, yang mana putra Maharaja Diraja bernama Darmaswara dengan gelar Mangkuto Maharaja Diraja, putra mahkota Maharaja Diraja, dan gelar lainnya adalah Datuk Rajo Tunggal, lebih akrab dipanggil Datuk Rajo Tunggal. Memiliki senjata kebesaran yaitu keris berhulu kepala burung Garuda yang sampai saat ini masih dipegang oleh Daniel gelar Datuk Mangkuto Maharajo Dirajo. Datuk Rajo Tunggal menikah dengan putri yang cantik jelita yang bernama Bunda Pertiwi. Bunda Pertiwi bersaudara dengan Bunda Darah Putih. Bunda Darah Putih yang tua dan Bunda Pertiwi yang bungsu. Setelah Maharaja Diraja wafat, Datuk Rajo Tunggal menjadi raja di kerajaan Kandis. Bunda Darah Putih dipersunting oleh Datuk Bandaro Hitam. Lambang kerajaan Kandis adalah sepasang bunga raya berwarna merah dan putih. Ekonomi kerajaan. Kehidupan ekonomi kerajaan Kandis ini adalah dari hasil hutan seperti damar, rotan, dan sarang burung layang-layang, dan dari hasil bumi seperti emas dan perak. Daerah kerajaan Kandis kaya akan emas, sehingga Rajo Tunggal memerintahkan untuk membuat tambang emas di kaki Bukit Bakar yang dikenal dengan tambang titah. Artinya tambang emas yang dibuat berdasarkan titah raja. Sampai saat ini bekas peninggalan tambang ini masih dinamakan dengan tambang titah. Hasil hutan dan hasil bumi Kandis diperdagangkan ke Semenanjung Malaka oleh Menteri Perdagangan DT, Bandaro Hitam dengan memakai ojung atau kapal kayu. Dari Kandis ke Malaka membawa barang-barang kebutuhan kerajaan dan masyarakat. Demikianlah hubungan perdagangan antara Kandis dan Malaka sampai Kandis mencapai puncak kejayaannya. Menteri Perdagangan Kerajaan Kandis yang bolak-balik ke Semenanjung Malaka membawa barang dagangan dan menikah dengan orang Malaka. Sebagai orang pertama yang menjalin hubungan perdagangan dengan Malaka dan meninggalkan cerita Kerajaan Kandis dengan Istana Damna kepada anak istrinya di Semenanjung Melayu. DT Rajo Tunggal memerintah dengan adil dan bijaksana. Kenetralan diragukan, butuh rujukan. Pada puncak kejayaannya terjadi perebutan kekuasaan oleh bawahan raja yang ingin berkuasa sehingga terjadi fitnah dan hasutan. Orang-orang yang merasa mampu dan berpengaruh berangsur-angsur pindah dari Bukit Bakar ke tempat lain diantaranya ke Bukit Selasih, dan akhirnya berdirilah Kerajaan Kancil Putih di Bukit Selasih tersebut. Air laut semakin surut sehingga daerah Kuantan makin terlihat daerah yang muncul ke permukaan. Butuh rujukan. Kemudian berdiri pula Kerajaan Koto Alang di Botung, Desa Sangau sekarang, dengan Raja Aur Kuning sebagai rajanya. Penyebaran penduduk Kandis ini ke berbagai tempat yang telah timbul dari permukaan laut, sehingga berdiri juga Kerajaan Putih Pinang Masak Pinang Merah di daerah pantai, Lubuk Ramo sekarang. Kemudian juga berdiri Kerajaan Dang Tuanku di Singingi dan Kerajaan Imbang Jayo di Koto Baru, Singingi Hilir sekarang. Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan baru, maka mulailah terjadi perebutan wilayah kekuasaan yang akhirnya timbul peperangan antar kerajaan. Kerajaan Koto Alang memerangi Kerajaan Kancil Putih. Setelah itu Kerajaan Kandis memerangi Kerajaan Koto Alang dan dikalahkan oleh Kandis. Kerajaan Koto Alang tidak mau diperintah oleh Kandis, sehingga Raja Aur Kuning pindah ke daerah Jambi, sedangkan Patih dan Temenggung pindah ke Merapi. Kepindahan Raja Aur Kuning ke daerah Jambi menyebabkan sungai yang mengalir di samping Kerajaan Koto Alang diberi nama Sungai Salo, artinya Raja Buka Selo, Buka Sila,
karena kalah dalam peperangan. Sedangkan Patih dan Temenggung lari ke Gunung Marapi, Sumatera Barat. Tidak lama kemudian, pembesar-pembesar kerajaan Kandis mati terbunuh diserang oleh Raja Sintong dari Cina belakang, dengan ekspedisinya dikenal dengan Ekspedisi Sintong. Tempat berlabuhnya kapal Raja Sintong, dinamakan dengan Sintonga. Setelah mengalahkan Kandis, Raja Sintong beserta prajuritnya melanjutkan perjalanan ke Jambi. Setelah kalah perang, pemuka kerajaan Kandis berkumpul di Bukit Bakar, kecemasan akan serangan musuh, maka mereka sepakat untuk menyembunyikan Istana Damna dengan melakukan sumpah. Sejak itulah Istana Damna hilang, dan mereka memindahkan pusat kerajaan Kandis ke Dusun Tuo, Teluk Kuantan sekarang.